untuk masyarakat yang paling banyak. Ya, kemudian profesor itu keren, para lihat itu memberikan satu contoh kasus. Ya sekarang dulu masih di wilayahnya tentang merah itu. Jadi ada kapal kan ya, karena singkat cerita ada kapal yang selamat ya Skoci itu isinya 4 orang di dalam kapal. Ada kapten, ada teknisi, ada evaluasi, dan kemudian ada yang paling anak bawah. Ada 4. Ketika melakukan penyelamatan, mereka sudah siap-siap bawa logistik ya, air, daging, makanan untuk mereka siap-siap ketika berada di proses penyelamatan. Singkat cerita, logistik yang mereka siapkan itu habis, sehingga sampai kemudian ada pikiran untuk apa? Untuk bagaimana cara menyelamatkan kita yang ada di kapal. Muncullah ide buku tes hukum persaingan usaha FCPK integrasi dimakan, dagingnya dimakan, darahnya diminum flash ya, untuk dia bisa bertahan. Singkat cerita, ada yang dibunuh untuk kemudian korbankan, ada yang paling muda yang dia orphan, yatim piatu, sehingga tiga orang ini selamat, tapi mengorbankan 1 orang yang paling muda, kakaknya paling rendah, dan yang kedua dia yatim piatu. Yang orang mengatakan bahwa ya sudah, tidak ada merasa duka ya ditinggalkan itu karena dia nggak punya berobat, maksudnya nggak punya keluarga, istri nggak punya apa, sekarang nggak punya apa. Sehingga kemudian diproses lah pengadilan di Indonesia. Dibuka aja sih, kemudian diskusi oleh profesor dan apa. Kira-kira bagaimana pada waktu diperbolehkan, kamu setuju nggak dengan peristiwa itu? Saya nggak sebutkan ya, tapi yang menariknya ada suatu pendapat dari mahasiswa yang mengatakan nggak apa-apa Pak, sepanjang ada konsen. Konsen itu apa? Persetujuan. Ya kan aneh, masa saya setuju? Mekanisme gimana? Harus ada mekanismenya Pak. Jadi soal ada persetujuan, kemudian ada konsen syaratnya, kemudian ada mekanismenya. Apa? Salah satu yang dilakukan apa? Idenya, mungkin Pak. Mungkin Pak, mungkin Bante. Ya. Kemudian itu jadi salah satu obat, salah satu contoh untuk berbicara soal penggunaannya dan multidisiplinarian jadi sudah diturunkan oleh muridnya Jules Tokyo. Lebih keren lagi, dia bikin survei untuk mengetahui bahwa yang namanya kebahagiaan itu bisa ditukar oleh materi. Dia bikin survei, salah satu surveinya kalau nggak salah, ketika gigi Anda harus dicabut, apakah Anda bersedia untuk dicabut dan ditukar dengan uang sekian dolar? Disuruh untuk menunjukkan bahwa cost benefit analysis dalam tingkatan yang lebih teknis. Jules Tokyo, berapa dolar Anda bersedia untuk Anda dicabut sehingga itu menggantikan kebahagiaan. Ketika kita berbicara kebahagiaan, dia mengatakan ini adalah perhitungan tentang apa yang namanya pain dan pleasure, kesenangan. Nah ini yang kemudian ingin saya sampaikan untuk kita memahami konsep betapa ekonomi dan hukum itu akan bisa hybrid. Walaupun kemudian ada kritik keras atas teori ekonomi mahasiswa termasuk cost benefit analysis. Apa yang menjadi kritik keras itu? Soal keadilan. Kenapa seorang kelas yang paling muda yatim piatu dikorbankan karena dia menyelamatkan 3 orang yang lain? Keadilan bagian gimana? Walaupun dia 1 orang doang, kenapa kemudian kebahagiaannya dia, kepentingannya dia bisa dikorbankan untuk memenuhi kebahagiaan atau kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas masyarakat? Sehingga itulah salah satu kritik di liberalisme, salah satu kritik dari teori ekonomi analisis uang, sampai kemudian yang salah satu yang paling penting adalah kita harus berbicara soal keadilan. Jadi teori ekonomi ketika berbicara efisiensi itu memang betul menjadi salah satu pendekatan, tapi salah satu yang kemudian menjadi kontrak itu adalah ketika kita berbicara soal keadilan. Nah ini kita berbicara soal konsep antara ekonomi dan hukum. Berikutnya
marketing, sehingga teman-teman bisa tahu seperti apa sih marketing itu kan apa. Nah, biasanya saya itu membuat semacam simulasi sederhana sehingga bapak-bapak ibu teman-teman sekali saya teman-teman ya, dari kita di sini ada usia di sini 5 tahun. Ini ada berapa ya? 2025. Oke, saya akan buat simulasi sederhana sehingga teman-teman sekalian ini paham konsep marketing. Saya biasanya bikin simulasi sederhana. Jadi saya paham aja. Jadi saya mau cari contoh ini. Masa namanya? Yogi. Masih namanya? Hebat. Mas hebat sama masih. Buku teks hukum persaingan usaha edisi ketiga. Ini adalah pelaku usaha risol. Saya mau tanya sedikit. Risol ini kira-kira harga berapa? Sorry? 1.000? Ya. 5.000? Bukan. 5.000 bisa oke lah ya. Risol. 5.000 nih. Berapa saat? 5.000. Katakanlah Mas Jabat ini adalah pelaku usaha risol. Satu-satu 5. Oke? Satu-satu. Mas Yogi ini ada 5. Harusnya saya minta. Enggak. Alhamdulillah. Ini berapa besar? Ini kan alhamdulillah pas dari sini. Dulu di dalam tadi ya. Kita ada tes. Ini kan ya habis. Di malam. Tadi sekelas ini Pak Jabra dia satu-satu usaha. Risol di malam. Polis. Ya setting harga risol ini. Ada pasarnya 10.000. Oke, 10.000. Kalau bapak sekalian, Jabat dan Mas Yogi saya tanya, untuk karena rasa cinta Anda pada pasangan Anda, siapa yang lebih baik? Ada pasti lebih ingat, masa itu soal ya lebih ingat, belinya di mana? Siapa? Mas Jabat. Jabat, ada pilihan kan? Karena ada pilihan, harga risol itu satu piece-nya itu 10.000. Mas Jabat, jadi suka. Kalau Pak Ahmad itu suka Anda, Mas Jabat itu suka raya. Ya. Punya hotel bintang 5-3, mobil sportnya 7, yachnya 5, istri kata istilahnya ayah. Suatu saat di badannya Mas Yogi siapa namanya? Jin Aniko Pratomo, bukan Aniko yang itu. Nah, Mas Aniko melihat suksesnya Mas Jabat ini dia dari Jabat dari Sultan Raya, saya juga pengen dari wilayah Sumatera. Mas Andi itu lihat dari risolnya ini terlalu mahal, 10.000 ya. Tadi kita sepakat, ya saya juga 5.000 juga ada pasarnya ya. Lihat ini, Mas Jabar, kita bukan udah mahal nih, Mas Jabar ngasih harga. Masuklah Mas Andi ini ke pasar jualan risol juga. Rasanya kita anggap susu lah ya, sama termasuk pesannya, isinya sama. Tapi harga jual 5.000. Oke, pakai ya. Mas Jabat itu, Hasan itu 5.000. Berapa lama kemudian istri Mas Yogi ambil lagi, ngidam lagi, ngidamnya risol lagi. Sekarang di pasar ada 2 risol, satu harga 10.000, satu 5.000. Kira-kira Mas Yogi ini akan beli risol yang mana? Yang 5.000 kan? Udah usaha itu yang saya usaha kan sehat, ada nutrisi. Kemudian kalau di layar akan melihat salah satu manfaat dari persaingan itu adalah memberikan pilihan opsi kepada konsumen untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan preferensinya. Apakah itu harga, apakah itu kualitas. Itu persaingan saya. Suatu saat karena masuknya persaingan baru, masa itu bisnisnya secara turun. Jual satu-satu, ya jual juga. Lalu sini harinya jual juga. Ini cuma satu, sebenarnya belum bisa. Mas tadi itu naik, baik kaya. Melihat kondisi seperti ini, Mas Jabat sebagai bisnisnya dia ada kerja. Dia berpikir gimana caranya bisnis saya selamat.
dikontak lah Mas Jaka, Mas bro, lihat tuh nih bilang ngopi di mana? Yang di mana? Kafe di Malang. Novel. Kemarin novel. Oke, kafe lah. Kita tunggu kafe. Kita ngobrol sama itu. Nah, kita berdua itu Mas Jaka sama Mas Jaka masuk ke proposal. Bro, itu perang harga. Berantem di masa. Maka kita lihat sepakat aja. Gimana? Dan ini sepakat bro. Aku nih dari 10.000, kamu 5.000. Gimana kita setting hari ini dari berapa? Berapa? 7.500 saya. Oke, yuk. Dan kami berdua setting harga pesawatnya ini 7.500. Mas Jaka turun dari 10.000 ke 7.500, Mas Andi pun naik dari 500 ke 700 ke 7.500. Singkat cerita, istrinya Mas Logi, ambil mulut. Idamnya masih sama-sama restoran. Sekarang pertanyaannya, kalau mau beli restoran ada pilihan nggak? Dari sisi harga, nggak ada. Sama-sama bisa di harga 7.500 sebenarnya. Kalau definisi ini yang ada adalah harga. Dampaknya itu akhirnya membuat konsumen tidak memiliki opsi atau preferensi untuk memilih harga jasa yang tidak mau. Dan salah satu dampaknya adalah kita itu fokus mendapatkan keuntungan yang eksklusif dan akhirnya merugikan konsumen. Itu adalah proses usaha. Namanya yang saya pahami pada misalnya ketika bicara persaingan usaha itu saya ingin memahami bahwa terusnya ini saya pertama lama sampai saya belajar persaingan itu ternyata dasarnya itu hanya ada dua. Yang namanya persaingan usaha itu hanya ada dua, vertical display atau horizontal display. Hambatan persaingan usaha horizontal, hambatan persaingan usaha vertikal. Dua aja, kemudian ada yang kombinasi. Contoh, kita bicara persaingan. Ini paruh kopi. Kita bicara paruh bahan utamanya ini ya, ini kita pakai contohnya sama-sama dua pelaku usaha secara sama-sama itu sama-sama usaha kafe kopi tapi bersebelahan ini ya mereka sama-sama harga itu tak berubah. Pemasok utama ada dia pemasok utamanya Mas Yogi kasih ada yang ada terusan Mas Yogi ini jadi pemasok utama ke pelaku usaha yaitu Mas Jaka dan Mas satunya saya yang ada dari Mas Jaka. Oke Mas itu sombong sama Mas Jaka. Mas Jaka dia sombong dia tahu nggak Mas Jaka bro lu pasang isi ini oke yuk akhirnya apa terlihat yang di luar ketika kemudian Mas Andi mau pesen ini kopi, gampangnya nggak bisa jual kopi kan ya? Betul kan? Pesannya gimana? Vertikal atau horizontal? Horizontal itu kan Mas Andi sama Mas Jaka itu. Tapi kalau kita bicara proses bisnis yang levelnya berbeda, itu kita bicara vertikal ya. Jadi ada namanya bagaimana dari diskriminasi orang dari kami ini tapi mengistimewakan Mas Jaka mendiskriminasi Mas dengan itu karena yang berbeda satu dia bukan satu yang masuk jadi levelnya itu adalah vertikal display. Ada contoh menarik di saya ini sama-sama penjual kopi kafe sama terus kita mau berbicara kopi kekinian berarti berapa? Kayak sentra kaki ini berapa? 20.000 ya? Masih soalnya yang kaya ya kalau biasa. Jadi kopinya itu 20.000 ya? 20.000 iya 20.000. Let's say 20.000 itu sudah ada keuntungan pasti ya yang diambil oleh Pak HPP nya atau harga produksi kita katakanlah harga produksinya itu 15.000. Oke? Awalnya itu jualannya 20.000, 21.000 Mas Jaka sama Mas Andi. Suatu saat kita harga jual kopi Mas Jaka bahwa harga pokok produksinya 15.000 juga lengkap jual harga bawah modal rugi nggak? Rugi
pintar dia. Ketika kemudian dijual harga 14.000, Mas Andi itu ya jadi konsumen pasti akan memilih Mas Jabar yang 14.000. Orang bisnis kopi yang 20.000 akan mati, benar. Kemudian dia akan keluar pasar. Akhirnya ada nggak ada lagi pesaingnya? Ih, nanti itu udah keluar nih. Dia 4.000 untuk mengambil kemudian yang dilakukan dari awal untuk mendapatkan untung. Dia jualnya sebagai monopolis. Yang awalnya 20.000 dijual sekarang 20 kali. Satunya beliau mengusaha kopi karena pesaingnya mati, pesaingnya keluar dari pasar. Akhirnya konsumen tidak punya pilihan beli kopi di Mas Jabar dan 25. Ini yang namanya predatory pricing dan jual dengan harga. Tujuannya mengeluarkan pesaingnya dari pasar untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang asasi. Ini terjadi kan enggak Pak? Secara real di dunia nyata terjadi. Ada contoh kasusnya. Nanti kita bicara contoh kasus predatory pricing. Termasuk juga kita mau soal yang namanya digital. Karena tadi disebutkan dua berita menyatakan bahwa sekarang adalah ekonomi digital. Ketika kita bicara ekonomi digital, kita ngomong soal data, kita ngomong soal network effects, kita ngomong soal self preference dan macam-macam. Itu akhirnya saya pernah berpikir tahu Nostradamus nggak? Tahu Nostradamus? Jayabaya tahu nggak? Jayabaya tahu yang jangka Jayabaya tidak bisa meramalkan tadi senayan. Dulu saya memahami banyak ini ya, gitu. Ada kayak ide-ide atau apa yang masuk itu sebenarnya cuma meramalkan. Tapi ternyata di dalam apa yang mereka sampaikan itu ternyata cuma melalui big data. Contohnya apa big data ini? Jadi kalau misalnya kita cari dari saya mana sekali, di sini kan ada duit, obat batu, berat, muncul yang namanya isinya itu cukup tipis hasilnya, ya, kunyit, jamu dan sebagainya. Dan itu jadi setelah Bapak Ibu sekalian rugi, medsos Bapak Ibu sekalian akan diserbu oleh iklan obat batu, berat, itu kan big data. Dan mereka sangat luar biasa. Sehingga iklan-iklan yang konvensional itu harus iklan di TV, prime time, jam 7 jam 10 malam. Saya tahu karena iklan yang melalui big data itu personalized, sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya mau kasih tips untuk begitu jawab. Main Instagram kan? Instagram kan? Main ya? Nanti cek pasangannya. Instagram. Instagram juga. Ya, ada kacamata apa? Kaca pembesaran search. Lihat. Nah, preferensi yang kan ini saya kalau saya klik ini bonsai, ya, investasi, bunga, deposita, vegetasi, ada. Udah, jangan. Lalu saya latar belakang kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir itu seperti yang ada di dalam slide. Itu kita mengenal yang namanya era reformasi dari sistem itu masih 1999.